sebagai Grand Tourer terbaru yang paling kecil, tercanggih, dan terjangkau dari Maranello. Apakah mobil ini bisa membuka pasar baru bagi sang kuda jingkrak? Inilah Ferrari Roma. Produsen supercar asal Italia, Ferrari, meluncurkan model terbarunya yang diberi nama Ferrari Roma pada April 2021 kemarin. Sesuai dengan namanya, lokasi peluncurannya pun di kota Roma. Rancangan Roma disebut sebagai ikon dari desain Italia yang menggambarkan gaya hidup di Roma pada era 1950 dan 1960-an. Ferrari Roma adalah Grand Tourer paling compact dari Ferrari. Pihak marketing dari Ferrari pun menyebut Roma sebagai mobil F1 dalam balutan dress malam yang indah dan ribut dari ide La Dolce Vita yang tak terlukiskan dari Italia. Tampilan yang indah dari warna rosso Mugello ini jelas menambah nuansa elegan mobil ini. Ferrari telah berkecimpung dalam bisnis mobil Grand Tourer atau Gran Turismo kalau dalam bahasa Italia sejak hari pertama ketika Enzo Ferrari menyadari fakta kalau orang-orang terkaya dan terpandang di dunia rela membayar mahal untuk versi jalan raya mobil balap kesayangan. Ferrari Roma ini dirancang sebagai mobil kencang namun dengan kenyamanan berkendara yang luar biasa. Membahas tampilannya, Roma terinspirasi dari Grand Tourer klasik Ferrari bermesin depan yang melegenda pada era 1960-an, yaitu Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso dan Ferrari 250 GT 2+2. Ferrari Roma hadir dengan gaya desain coupe GT atau fastback. Hal itu terlihat dari lekuk bodi bagian belakangnya yang tersambung mulai dari kaca belakang, bagasi hingga bumper. Mobil ini dirancang sebagai front engine dengan bentuk sederhana namun juga elegan berkat desain 2+ fastback coupe. Ferrari Roma mengutamakan desain tampilan luar yang memiliki komposisi baik antara berbagai elemen dengan proporsi yang harmonis. Mobil ini dibalut garis-garis ramping yang membentang dari kap depan, menonjolkan siluet bagian samping dan volume kabin fastback yang kompak. Pada bagian depannya, tentu Ferrari Roma tampil dengan desain yang luxury khas sebuah supercar. Pada bagian grillnya hadir dengan dimensi yang lebar dan dibuat sewarna dengan bodinya. Lalu pada bagian bawahnya terdapat lubang udara yang sangat lebar. Pada area eksterior depan ini, Ferrari mengambil tema desain dari keluarga Ferrari Icona, yaitu Ferrari Monza SP1 dan SP2 untuk memberikan efek modern klasik memikat pada Ferrari Roma. Contohnya adalah format headlight berteknologi LED adaptif yang memiliki aksen pemisah berupa white strip horizontal. Garis area fascia depan juga dikemas layaknya bentuk shark nose, di mana Ferrari mengadopsi bentuk panel grill bergaya monolitik. Berbagai penunjang aerodinamika juga terbenam di Ferrari Roma ini. Seperti bagian samping, pada bagian bawahnya terdapat side skirt berbahan carbon fiber dan punya desain sangat menarik. Di sisi bawah grill terdapat panel vortex generator yang memiliki fungsi menambah downforce saat mobil berlari di kecepatan tinggi. Dibanding dengan jajaran produk Ferrari lainnya, fascia Roma memang terlihat lebih elegan daripada unsur sportinya yang membuat saya berasumsi mungkin mobil ini lebih cocok diberi badge Aston Martin di bagian kap mesinnya mungkin ya. Kesan Grand Tourer Aston Martin masih berlanjut ke bagian samping, terutama melihat bodi yang terbilang mulus dengan lekukan lembut tanpa ada garis tegas atau lubang atau terowongan udara yang khas dari Ferrari. Belum lagi jika kita melihat bagian garis atap dan greenhouse Ferrari Roma benar-benar menyimpang dari kebiasaan Ferrari. Ini kelihatannya seperti mobil ini benar-benar ingin merambah target baru, yaitu para calon konsumen yang lebih menyukai nuansa elegan
daripada sporty. Jika diperhatikan secara detail, mobil ini mempunyai format pintu yang unik. Handle pintu dibuat tersembunyi sejajar dengan panel sehingga harus menekan handle tersebut untuk membuka pintu mobil ini. Hal ini merupakan bagian dari teknologi comfort access yang tersedia di Ferrari Roma. Lalu pada bagian belakang, Ferrari Styling Center meredesain buritan belakang Ferrari Roma menggunakan format lekuk yang membulat yang sekilas ini terinspirasi oleh Ferrari klasik tahun 90-an, Ferrari 456. Taillight LED ini ditempatkan di sisi samping kiri dan kanan, di mana detail garis taillight mengikuti garis horizontal sesuai dengan kontur bagasi. Bumper bawah tersedia quad tailpipe dan diffuser. Ferrari berhasil memadukan desain yang sporty dan luxury. Untuk identitas sporty, Ferrari tercermin dari hadirnya diffuser yang berukuran lebar yang dikombinasikan dengan 4 buah pipa knalpot yang terpasang di sisi kanan dan kiri. Sedangkan untuk desain luxury, ini terlihat dari bentuk lampu belakang 4 titik serta bagasi dan spoiler aktif. Ferrari Roma menggunakan desain spoiler yang tersembunyi di dalam sebuah panel yang dirancang selaras dengan bentuk kaca belakang. Sehingga saat tidak digunakan akan tersembunyi seperti sekarang mengikuti kontur kaca belakang. Spoiler ini akan muncul saat mobil berlari di atas kecepatan 100 km per jam dan mengikuti settingan Manettino. Active spoiler memang bukan hal yang baru, apalagi di sebuah supercar. Namun menurut saya ini cukup unik ada Ferrari yang menggunakan active spoiler, karena sangat jarang sekali saya menemukan active spoiler pada mobil Ferrari. Seingat saya, teknologi ini baru diaplikasikan pada tipe LaFerrari. Mengingat Ferrari Roma menggunakan konfigurasi mesin depan, maka di bagian belakang mobil ini terdapat ruang untuk penyimpanan barang yang cukup lebar, yaitu sebesar 272 liter. Posisi bagasi terbilang rendah sehingga tidak menyulitkan ketika kita mau memasukkan barang yang cukup berat ke dalam. Sekarang kita langsung aja lihat interiornya. Pertama, saya tentunya akan membahas kuncinya terlebih dahulu. Karena jika kita lihat ke belakang, Ferrari bisa dibilang cukup terlambat mengupgrade kunci mobilnya. Tapi mungkin seperti ada pepatah bilang bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang menurut saya Ferrari cukup kreatif dalam mendesain kunci mobilnya. Seperti yang dapat kita lihat sekarang ini, kuncinya menjadi lebih besar dan berbentuk seperti logo Ferrari yang menempel di bagian depan mobil. Sekilas juga terlihat seperti pada bagian belakang kunci ini terdapat 2 tombol, satu untuk mengunci mobil dan satu lagi untuk membuka mobil serta bagasi belakangnya. Nah, desain interior Ferrari Roma ini menitik beratkan prinsip eyes on road, hands on the wheel. Efeknya terasa pada kokpit dari sisi pengemudi, di mana klaster instrumen menggunakan layar digital 16 inci. Layar ini dapat menampilkan informasi teknis mobil, mulai dari navigasi sampai pengaturan media dan telepon. Ini bisa diatur semua melalui area setir yang menggunakan tombol multifungsi dengan haptic touch. Seperti standar Ferrari, tersedia tombol Manettino pada pedal shift yang hadir di area setir. Secara keseluruhan harus diacungi jempol untuk Ferrari yang akhirnya menggunakan desain dan layout dashboard serta kokpit yang lebih segar pada Roma, yang menurut saya mungkin terinspirasi dari hybrid supercar mereka, yaitu SF90 Stradale. Kesan sporty dan high-tech dipadukan dengan baik pada interior mobil ini. Pada bagian kabin ini didominasi material kulit yang dibalut faux suede dengan desain dashboard mengambang yang kontras dengan kebanyakan model Ferrari sebelumnya. Sebagian trim interiornya juga menggunakan lapisan kombinasi kulit premium dan Alcantara.
Roma menampilkan evolusi dual cockpit yang memberikan dua ruang terpisah masing-masing untuk pengemudi dan penumpang. Hal ini jadi keunikan tersendiri di mana mobil-mobil dari merek kuda jingkrak ini biasanya lebih berorientasi pada pengemudi saja. Namun kali ini kabin Roma memiliki struktur yang hampir simetris yang memberikan distribusi ruang dan elemen yang organik. Di antara dua kokpit, sebetulnya terdapat tampilan opsional layar HD berukuran 8,4 inci yang sangat intuitif dan mudah digunakan. Layar ini mengakomodasi fungsi infotainment, sat-nav, dan kontrol iklim lainnya. Nah, pengalaman penumpang juga mencapai sebuah sensasi baru dengan layar sentuh 8,8 inch Colorful HD yang merupakan fitur opsional di hadapannya. Tidak hanya akan menampilkan angka dan status performa mobil, tetapi juga dapat digunakan untuk berinteraksi dengan sistem onboard, yaitu untuk memilih musik, melihat informasi sat-nav, dan mengatur fungsi AC. Jadi intinya penumpang juga dapat menjadi seorang co-driver. Nah, terkait jok ini, Ferrari mengadopsi format 2+ yang berarti mobil ini bisa digunakan oleh 2 orang dewasa dan 2 anak kecil, di mana format jok dibuat mengikuti standar Ferrari Portofino dan Ferrari GTC Forlusotti. Di bagian belakang jok Ferrari Roma sebenarnya masih ada ruang kosong dengan bentuk layaknya format jok mungil. Hanya saja area ini lebih tepat digunakan untuk penyimpanan barang bawaan di luar ruang bagasi. Pada konsol tengah di sini, Roma terdapat 3 tuas unik sebagai pengatur transmisi dengan sedikit kompartemen dan armrest di bagian bawahnya. Roda kemudi menghadirkan serangkaian kontrol multitouch yang memungkinkan pengemudi mengendalikan segala aspek mobil tanpa melepaskan tangan dari kemudi setir ini. Kontrol tradisional termasuk 5 position magnetino, lampu, wiper kaca depan, dan indikator. Kontrol haptik baru termasuk touchpad praktis di sebelah kanan roda yang memungkinkan pengemudi untuk menavigasi central cluster screen. Sementara suara dan adaptive cruise control ada di sebelah kiri setir. Seperti Ferrari modern lainnya, Roma dibekali dengan knob magnetino untuk mengatur mode berkendara dengan 5 pilihan, yaitu Wet, Comfort, Sport, Race, dan ESC Off. Selain itu, Ferrari juga menghadirkan teknologi Side Slip Control 6.0 yang pertama untuk model Ferrari GT serta Ferrari Dynamic Enhancer. Selain itu, di area control cluster terdapat tuas mungil berdesain manual gear shift gate. Tuas-tuas mungil ini memiliki fungsi untuk pengaturan launch control dan mode transmisi, reverse, auto, atau manual. Elemen interior ini pertama kali diperkenalkan oleh Ferrari pada SF90 Stradale yang juga launching pada awal tahun 2021. Secara keseluruhan, Ferrari Roma ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang mencari sebuah supercar yang cocok untuk dinikmati bersama anggota keluarga. Dengan konfigurasi kursi 2+, Anda pun bisa mengendarai mobil ini di akhir pekan bersama istri dan anak tentunya. Jadi apakah Anda berminat? Nah, sebelum saya test drive, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Prestige Productions sekarang juga. Ferrari Roma dihadirkan oleh Ferrari untuk menyesuaikan gaya hidup yang menyenangkan, melengkapi line up model keluarga V8 dari Ferrari. Namun, mobil ini bukan pengganti dari Portofino. Berangkat dari versi Grand Tourer, Ferrari Roma membawa mungkin suatu perspektif baru, terutama mengusung powertrain yang terbaru yang disandingkan dengan gearbox 8 percepatan. Nah, pengenalan pertama kali juga adanya di sini untuk 5 position magnetino dan rasio tenaga terbaik di kelasnya.
Semua ini menjadikan Ferrari Roma adalah mobil yang dikendarai dengan tipe mid front engine V8 2 Plus yang paling bertenaga dalam sejarah Ferrari. Terlebih lagi, konsep ini didukung juga kemampuan berkendara sehari-hari serta kenyamanan onboard yang luar biasa, kayak nyetir mobil biasa. Kunci utama performa Ferrari Roma adalah mesin V8 3,9 liter turbocharged. Performa mesin ini sudah diakui dan pernah mendapatkan penghargaan mesin terbaik dan berhasil membuat output tenaga sebesar 620 horsepower. Mesin ini sama dengan yang telah dipakai Ferrari Portofino M dan telah mengadopsi variabel boost Ferrari yang memberi kurva torsi identik dengan mesin Ferrari Naturally Aspirated. Menggunakan sistem penggerak roda belakang, seluruh tenaga disalurkan melalui transmisi F1 style dual clutch automatic 8-speed yang lebih responsif tentunya, lebih ringan, serta lebih nyaman digunakan dalam kondisi stop and go. Kemampuan akselerasi Roma itu bisa mencapai 0 ke 100 hanya dalam waktu 3,4 detik, sedangkan 0 ke 200 km per jam hanya dalam 9,3 detik. Untuk top speed, Roma ini bisa di atas 320 km per jam. Prestasi ini selain didukung dengan mesin V8 yang baik tadi, juga berkat kombinasi transmisi DCT 8-speed yang dipakai SF90 Stradale. Ferrari turut menghadirkan teknologi-teknologi terdepan untuk meningkatkan karakter mesin mobil agar lebih responsif. Contohnya ialah teknologi variable boost management untuk respon throttle yang sekarang nih berasa lebih instan, serta sistem exhaust yang mengalami redesign untuk mengadopsi gasoline particulate filter. Jadi memang suatu mobil yang sudah berbeda. Transmisi DCT yang disematkan pada Roma ini bobotnya lebih enteng 6 kg dibandingkan transmisi 7-speed pada versi mesin sebelumnya. Dengan extra gear ratio, akselerasi dengan perbandingan gigi yang lebih rendah menjadi lebih baik, sedangkan untuk jarak jauh lebih cocok memanfaatkan gigi 8. Sekarang kembali kita coba. Transmisi ini dapat menghemat konsumsi BBM dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Proses perpindahan giginya juga lebih cepat sampai 23%, itu sangat luar biasa. Dan lebih halus dari versi mesin Portofino M. Untuk memenuhi standar emisi yang berlaku, Ferrari Roma ini juga sudah terpasang filter baru di belakang catalytic converter. Nah, komponen ini bisa meredam suara knalpot, namun suara terdengar di luar tetap gahar. Jadi Roma adalah Ferrari yang jauh lebih antisosial mungkin dibandingkan model Ferrari lainnya. Dari sisi aspek aerodinamika, Ferrari Roma menjamin downforce yang maksimal berkat ini adanya sistem pengaturan otomatis pada wing spoiler belakang. Contohnya pada kecepatan 250 km per jam misalnya, Roma bisa menghasilkan downforce 95 kg lebih banyak dari model Ferrari 2 Plus lainnya seperti Portofino. Hal ini bisa dicapai berkat generator pusaran di bagian bawah bodi mobil dan aerodinamika aktif di bagian belakang yang menghasilkan downforce yang efisien pada roda depan. Sementara itu, spoiler elektrik yang ada di belakang, aktif spoiler yang ada di belakang, menghasilkan downforce di belakang guna menyeimbangkan mobil secara optimal, terutama pada kecepatan tinggi tentunya, karena memang Ferrari didesain untuk kecepatan tinggi. Mungkin pabrikan Ferrari sengaja nggak mengadopsi elemen aerodinamika di bagian eksterior yang begitu banyak, karena sebagian besar unsur aerodinamika itu dihasilkan dari bagian kolong mobil.
Tim aerodinamika Ferrari telah mendesain kolong mobil dengan bentuk rata dengan vortex generator dan rear diffuser canggih untuk mendapatkan level aerodinamika yang tinggi. Jadi menurut saya kalau nyetir Roma atau mau lihat Roma, jangan berharap bisa lihat Roma ada di jalanan kota dengan posisi spoiler terbuka. Karena spoiler nggak bisa diaktifkan secara manual, sehingga Roma tetap terlihat bersahaja di jalan raya. Namun dengan bentuknya yang ada sekarang ini benar-benar tetap menarik perhatian. Yang lebih penting lagi adalah karena spoiler itu bagian integral dari paket performa kendaraan. Jadi engineer tuh tidak mengotak-atiknya. Tidak seperti Portofino, Roma memiliki fitur pengaturan race seperti model-model ekstrim Maranello lainnya. Mode pengendaraan race menurut saya cukup nyaman, mungkin mirip dengan mode sport pada 812. Sedangkan mode comfort disetting benar-benar untuk mengendara dalam kota. Mungkin harusnya di Ferrari nggak usah ada mode ini ya. Karena bodinya yang lebih kecil membuat kendaraan GT ini juga lebih gesit ya saat kita menikung. Nah, ketika masuk tikungan yang tajam, as roda depan akan mengatur secara otomatis agar tidak terjadi understeer, meskipun pengemudiannya tidak seresponsif F8 ya. Tapi grip mobil pada saat di tengah tikungan menurut saya sangat kuat dan sangat aman. Mungkin lewat Ferrari Roma, Ferrari berharap mereka bisa menarik customer base yang lebih besar lagi dari yang sekarang untuk membendung coupe GT dari pabrikan lain seperti misalnya Bentley, Porsche, Mercedes, atau BMW. Dulu Ferrari pernah punya coupe bermesin depan V12, tapi belum pernah punya coupe mesin depan V8, bukan coupe convertible. Secara keseluruhan, Ferrari Roma tergolong lebih jinak dan lebih dinamis. Kekuatan mobil ini terletak pada karakternya yang sangat kuat, sehingga orang yang mengemudikannya mendapat sensasi yang luar biasa. Pengemudi akan merasa sangat pede ya, akan merasa sangat percaya diri, baik pada saat memacu, mengebut di trek lurus, atau pada saat menikung. Untuk kategori Ferrari, Roma juga tergolong kendaraan yang menurut saya sangat nyaman.